Alhamdulillah, kalau kita lihat hari ini dalam waktu 9 menit, ya, itu 20.000 tiket terjual. Shot of Argentina celebrating, boy. It looked like everybody in the world was in Argentina. Media Eropa tercengang. Mereka sampai tak percaya, bagaimana mungkin sebuah laga uji coba timnas Indonesia melawan Kuwait bisa menyedot perhatian dunia dan tiketnya habis hanya dalam hitungan menit. Bayangkan saja, tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon ludes dalam hitungan jam. Bahkan, hanya butuh 9 menit saja untuk menjual 20.000 lembar pertama. Angka yang sulit dipercaya, bahkan untuk negara-negara dengan kultur sepak bola mapan seperti Inggris, Jerman, atau Spanyol. Stadion utama Gelora Bung Karno yang berkapasitas lebih dari 80.000 kursi pun langsung dipastikan penuh sesak. Lautan merah putih akan kembali menghiasi setiap sudut stadion, menghadirkan pemandangan yang selalu menjadi magnet kamera internasional. Fenomena ini langsung mendapat sorotan media besar dunia. ESPN menuliskan laporan panjang penuh decak kagum. Mereka menyebut bahwa apa yang terjadi di Jakarta bukan sekadar antusiasme biasa, melainkan sebuah anomali global yang membuktikan Indonesia kini jadi pusat baru perhatian sepak bola. Dalam artikelnya, ESPN menegaskan bahwa atmosfer yang diciptakan publik Indonesia bahkan bisa menyaingi, bahkan melampaui, semifinal Liga Champions Eropa. Sebuah pernyataan yang cukup berani dan membuat banyak orang di benua biru terdiam. Media ternama lainnya, IPN, bahkan sampai menyebut Indonesia sebagai contoh nyata, The Sleeping Giant finally wake up. Raksasa tidur itu kini benar-benar bangkit, dan bangkitnya dengan cara yang mengejutkan dunia sepak bola modern. Lebih mengejutkan lagi, data penjualan tiket menunjukkan bahwa ribuan tiket dibeli oleh supporter dari luar negeri. Tidak hanya dari Singapura dan Malaysia, tetapi juga dari Eropa, Amerika, hingga Timur Tengah. Artinya, daya tarik timnas Garuda kini sudah menembus batas domestik. Fenomena ini tidak datang secara tiba-tiba. Sejak kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, identitas timnas Indonesia perlahan mulai terbentuk. Permainan semakin rapi, strategi lebih jelas, dan rasa percaya diri pemain meningkat drastis. Kemenangan 1-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia lalu menjadi titik balik. Kekalahan dari Australia memang sempat mengecewakan, tapi justru membuat publik semakin percaya bahwa Garuda berada di jalur yang benar. Atmosfer inilah yang membuat setiap laga timnas Indonesia kini terasa seperti final. Lawannya tidak perlu tim besar, bahkan Kuwait pun bisa menghadirkan atmosfer yang membuat dunia tercengang. ESPN menyoroti bagaimana loyalitas supporter Indonesia tidak mengenal kondisi. Baik menang, kalah, atau imbang, dukungan selalu membara. Hal ini yang menurut mereka membedakan Indonesia dengan banyak negara lain di dunia. Dampak ekonomi dari fenomena ini juga luar biasa. Setiap kali timnas bertanding di Jakarta, hotel-hotel penuh, transportasi meningkat, hingga bisnis UMKM sekitar stadion ikut meraup keuntungan besar. Media asing bahkan membandingkan atmosfer GBK dengan Brasil di era 2000-an, ketika setiap laga Seleção selalu dianggap sebagai panggung hiburan megah. Kini, perbandingan itu hadir kembali, tapi dengan Indonesia sebagai bintangnya. Tidak hanya di dalam negeri, diaspora Indonesia di luar negeri pun ikut meramaikan. Dari Belanda, Jerman, hingga Amerika, banyak yang pulang kampung hanya untuk menonton tim Garuda secara langsung. Fenomena ini juga memberi sinyal kuat kepada FIFA. Banyak pihak kini mendorong agar Indonesia diberi kesempatan lebih besar menggelar turnamen kelas dunia. Atmosfer GBK dianggap sebagai bukti nyata kesiapan itu. Dalam laporan khususnya, ESPN bahkan menyebut bahwa YouTuber, jurnalis, dan pembuat konten internasional sudah memesan tiket untuk hadir langsung di Jakarta. Mereka ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri kedahsyatan supporter Garuda. Di tengah gegap gempita ini, muncul pula kabar mengejutkan dari Eropa. Tijjani Reijnders, gelandang Manchester City berdarah Maluku, mengaku tidak menutup pintu untuk suatu saat melatih timnas Indonesia. Pernyataan ini tentu membuat publik tanah air heboh. Bagaimana tidak? Nama Tijjani sempat lama dikaitkan dengan proses naturalisasi sebelum akhirnya memilih membela Belanda. Kini, meski sebagai pemain sudah tertutup, peluangnya hadir kembali lewat jalur kepelatihan. Hubungan emosionalnya dengan Indonesia sangat kuat. Apalagi sang adik, Eliano Reijnders, kini sudah resmi menjadi bagian skuad Garuda asuhan Kluivert. Hal ini menambah ikatan batin yang sulit dipisahkan. Tijjani bahkan mengaku sering menonton laga timnas Indonesia, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia bangga bisa melihat adiknya berjuang dengan seragam merah putih. Bayangan pertemuan Belanda dan Indonesia di Piala Dunia dengan dua saudara berbeda jersey pun sempat ia lontarkan.
Sebuah mimpi yang jika terwujud akan menjadi cerita epik di panggung sepak bola dunia. Sementara itu, di level usia muda, drama terjadi. Justin Hubner secara terbuka menolak panggilan timnas U23. Ia menegaskan bahwa kini hanya fokus untuk tim senior. Keputusan ini memang bisa dimaklumi, tapi tentu memberi dilema bagi pelatih U23, Gerald van den Burg. Pasalnya, lini belakang menjadi salah satu sektor kunci untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun di balik itu, peluang terbuka bagi pemain diaspora lain. Nama-nama seperti Dion Mars, Tim Gepens, dan Mauro Zijkstra mulai dipertimbangkan sebagai pengganti. Dion Mars yang bermain untuk NEC Nijmegen U21 punya postur tinggi dan kokoh, cocok mengisi lubang yang ditinggalkan Hubner. Sementara Gepens menawarkan opsi bek kiri dengan kemampuan menyerang, sedangkan Mauro Zijkstra, striker muda FC Volendam, bisa menambah variasi serangan Garuda Muda bersama Jens Raven. Jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, ia bisa jadi senjata baru. Persoalan adaptasi memang jadi tantangan. Namun Van den Burg diakini punya kapasitas untuk menyatukan pemain lokal dengan diaspora. Jika berhasil, kombinasi ini bisa menciptakan kekuatan baru yang lebih solid. Situasi ini membuktikan bahwa regenerasi timnas Indonesia berjalan dengan baik. Meski kehilangan Hubner di U23, kesempatan bagi wajah-wajah baru terbuka lebar. Pada akhirnya, bulan September 2025 akan menjadi momen krusial. Tim senior menghadapi Kuwait dan Lebanon dengan sorotan dunia, sementara tim U23 berjuang di kualifikasi Piala Asia. Dua panggung berbeda, tapi dengan satu benang merah yang sama, kebangkitan sepak bola Indonesia. Dan seperti kata ESPN, inilah saat di mana dunia benar-benar harus mengakui bahwa raksasa tidur Asia akhirnya bangun dengan cara paling mengejutkan. Momen ini bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang bagaimana Indonesia kini menjual sesuatu yang lebih besar dari sepak bola. Pengalaman, gairah, dan kebanggaan yang tak bisa